Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali di sini dalam pelajaran tematik. Kali ini tema 5 wirausaha dengan muatan IPS. Materinya adalah komoditas impor dan ekspor Indonesia di lingkup ASEAN. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca doa dengan baca basmalah bersama-sama agar apa yang kita pelajari nanti bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa mengetahui komoditas ekspor dan impor negara Indonesia di lingkup ASEAN. Nah, anak-anak, coba mari kita amati kegiatan wirausaha pada gambar di bawah ini. Perhatikan gambar pertama. Siapa yang tahu? Kira-kira apa yang dilakukan? Ya, usaha apa yang dilakukan pada gambar 1? Iya, betul ya. Usaha jasa fotokopi. Betul. Kemudian yang kedua? Iya, betul. Sudah ada yang jawab. Karena sudah terlihat ya, apa itu? Tukang pangkas rambut atau tukang potong rambut. Oke, yang ketiga? Bengkel ya, betul, bengkel atau reparasi sepeda motor. Oke anak-anak, setiap usaha yang dilakukan memiliki hambatan serta penghasilan yang berbeda-beda antara pengusaha jasa fotokopi, kemudian tukang pangkas rambut ataupun bengkel. Masing-masing itu ada hambatannya ya. Kenapa? Mungkin kalau pengusaha fotokopi terkadang mesinnya trouble atau rewel, berarti kan harus diperbaiki. Kemudian tukang pangkas rambut mungkin sepi karena kalian rambutnya belum dicukur ya. Kemudian yang bengkel, nah ini juga ada hambatan, dan hambatannya itu pun bermacam-macam, berbeda antara satu dengan yang lain. Begitu pula dengan penghasilan mereka berbeda-beda. Oke, apa saja usaha-usaha lain yang sering kalian temui di lingkungan rumah kalian? Iya, ada warung penjual sayur, warung makan, apalagi warung kopi, ada butik atau penjual baju pakaian ya, toko alat tulis, konter pulsa, begitu juga ada salon kecantikan. Oke, nah, manfaat apa yang dapat kalian peroleh dari usaha-usaha tersebut? Ayo, apa kira-kira ya? Andaikan semua itu adanya di kota, padahal hidup kita di desa, iya, kita akan susah sekali ya. Ini manfaatnya. Kita akan mudah mendapatkan hampir semua kebutuhan dengan jarak yang relatif dekat. Bisa kalian bayangkan andaikan mesin fotokopi adanya di kota, bengkel di kota, sedangkan kita hidup di desa. Perjalanan jauh, ya, biaya transport mahal. Nah, dengan adanya usaha di lingkungan sekitar kita, ada konter pulsa, ada butik, toko alat tulis, pakaian, dan sebagainya, memudahkan kita untuk mencari apa yang kita butuhkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang contoh sumber daya dan peralatan yang digunakan dalam usaha.
Misalnya pengusaha jasa fotokopi. Apa saja sumber daya dan peralatan yang digunakan? Iya, ada mesin fotokopi. Untuk apa mesin fotokopi? Menjadi alat produksi utama. Kemudian yang kedua, kertas, ya, membutuhkan kertas, berfungsi sebagai bahan produksi. Begitu juga selain kertas juga membutuhkan tinta sebagai pewarna fotokopi tersebut. Nah, selanjutnya ada sumber daya manusianya. Kalau hanya mesin, apakah bisa difungsikan? Karena tanpa operator tidak, sehingga diperlukan juga sumber daya manusia. Untuk apa? Menjadi operator mesin fotokopi. Nah, sekarang tukang pangkas rambut atau tukang potong rambut. Apa sumber daya dan peralatan yang dibutuhkan? Ada mesin cukur, ya. Kalau dulu dan gunting ini, ya, ada mesin cukur dan gunting. Ini merupakan alat untuk memotong rambut. Kalau dulu hanya gunting, sekarang lebih canggihnya memakai mesin, ya, mesin pencukur itu. Kemudian ada kursi, menjadi tempat pelanggan untuk duduk selagi dicukur rambutnya. Nah, ada juga sumber daya manusianya yang mencukur. Sebagai apa? Operator dari alat cukurnya. Nah, gambar yang ketiga, perhatikan. Ini contoh wirausaha bengkel atau reparasi sepeda motor. Apa sumber daya dan alat yang digunakan? Iya, perkakas dan spare part sebagai alat dan bahan usaha, ya. Alat-alat sepeda motor, alat-alat perbengkelan. Kemudian sumber daya manusia yang menggunakan seluruh perkakas untuk memasang spare part dan mereparasi, memperbaiki sepeda motor tersebut. Oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, anak-anak, apakah seluruh sumber daya dan peralatan yang digunakan hanya berasal dari dalam negeri, dari negara kita saja? Tidak, karena kebanyakan mesin fotokopi, mesin cukur, dan perkakas serta perkakas bengkel serta spare part sepeda motor itu merupakan barang buatan luar negeri, sehingga kita harus mengimpor, ya, dari negara lain atau mendatangkan dari negara lain, negara tetangga, ya, terutama di wilayah mana? Negara ASEAN. Nah, apakah ada peralatan lain yang didatangkan dari negara lain? Mari kita pelajari lebih lanjut. Perhatikan pada peta ini. Peta wilayah mana, anak-anak? Iya, peta wilayah negara-negara ASEAN, ya. Kalian kemarin sudah ditugasi, ya, membuat atau menggambar peta wilayah ASEAN. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Namun, diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Mari kita ambil contoh sederhana dari usaha yang terdapat pada gambar tadi, yaitu usaha pangkas rambut. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri. Misalnya apa? Misalnya sumber daya manusia.
kursi, dan meja. Namun, ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri, misalnya mesin cukur dan peralatan lainnya. Begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel. Sebagian sumber daya ada yang berasal dari dalam negeri, dan ada pula yang didatangkan dari luar negeri. Seperti apa? Ya, seperti mesin fotokopi, suku cadang untuk kendaraan bermotor, itu masih mendatangkan dari luar negeri karena negara kita belum memproduksinya. Nah, kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut mengekspor. Apa anak-anak? Coba diulang. Apa ekspor itu? Ekspor. Iya, kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri. Dari negara kita ke luar negeri disebut ekspor. Nah, sedangkan kebalikannya, kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri ke negara kita disebut mengimpor. Ya, coba diulang. Apa impor? Iya, impor kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dari luar negeri ke negara kita. Ya, diingat kalau ekspor itu keluar dari dalam negeri dikirim keluar. Kalau impor kebalikan, dari luar dimasukkan, didatangkan ke negara kita. Oke, kita lanjutkan. Ekspor batik terus meningkat. Ini contoh bacaan. Mari kita baca bersama. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor produk batik hingga 2019 mencapai 1,5 miliar US dollar, sekitar, ya kalau rupiah, sekitar 22,07 triliun rupiah. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, ekspor produk batik cenderung meningkat setiap tahun. Pada periode Januari sampai April 2015, nilai ekspor mencapai 81,8 juta US dollar, atau kalau rupiah sekitar 1,2 triliun rupiah. Ekspor pada tahun 2014 mencapai 340 juta US dollar, sekitar 5 triliun rupiah. Nah, jumlah itu meningkat 17% jika dibandingkan dengan ekspor 2013. Batik Indonesia sudah diekspor ke berbagai negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu, juga ke negara Amerika, Eropa, dan Australia. Ya, berarti batik kita sudah mendunia atau mengglobalisasi. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh lain bacaan tentang ekspor dari negara kita ke negara lain. Kasongan Bantul ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan. Coba perhatikan gambar apa anak-anak ya, kita baca dulu nanti kamu dapat menyimpulkan itu gambar apa. Kalangan perajin di sentra kerajinan gerabah dan keramik Desa Kasongan, Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta mampu mengekspor berbagai macam kerajinan. Ekspor tersebut mencapai 80 kontainer per bulan atau setara dengan sekitar 6 miliar rupiah. Berbagai kerajinan gerabah yang diekspor itu meliputi guci yang dibuat dengan kerang dan kaca, patung, hiasan luar ruangan dengan berbagai model dan motif kembangannya. Sentra Kerajinan Kasongan memiliki ratusan pengrajin yang tersebar di 5 pedusunan dengan sekitar 200 perajin kualitas ekspor, termasuk 5 perajin skala besar. Pada periode 2008 sampai 2010, ekspor kerajinan memang cenderung turun, terutama ke Amerika dan Eropa. Namun, mulai tahun 2011 dan setelahnya, ekspor mulai meningkat, bahkan mulai merambah ke Australia dan sebagian Asia. Nah, gambar apa anak-anak? Iya, gambar guci yang sudah kualitas ekspor. Bahkan bukan hanya di wilayah negara ASEAN, tapi sampai ke Eropa dan Amerika. Oke, kita lanjutkan. Komoditas yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN. Coba apa saja ya, ini kita bahas dulu. Nah, yang pertama, kelapa sawit, tembakau, kopi, karet, teh, kakao, dan tebu. Ini hasil apa kira-kira? Hasil perkebunan yang diekspor di wilayah sampai ke wilayah ASEAN. Nah, sekarang perangkat elektronik kita juga mengekspor ya, tekstil juga. Kemudian ada lagi kulit dan produk olahannya. Nanti kita bahas selanjutnya. Ada juga batu bara, kita ekspor juga ke luar negeri. Nah, sekarang kebalikannya ekspor, yaitu ya nanti import ini. Komoditas yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia. Ya, anak-anak, kalau ekspor itu keluar dari negara Indonesia ke luar negeri. Sedangkan kalau impor itu mendatangkan dari luar negeri ke Indonesia atau ke dalam negeri. Apa saja komoditas yang diekspor dari luar negeri masuk ke negara yang diimpor, apa saja komoditas yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia, masuk ke negara kita, apa saja kira-kira? Iya, minyak dan gas. Walaupun di negara kita juga ada ya tambang minyak dan gas, namun kurang mencukupi, tidak mencukupi, sehingga kita harus harus impor dari luar negeri. Oke. Yang kedua, perangkat elektronik. Apa saja kira-kira? HP, komputer, kemudian masih banyak lagi. Kalian cari contohnya ya, mobil, kemudian sepeda motor dan sebagainya. Garam dan gula, walaupun kita juga memproduksi, tapi karena belum mencukupi, maka impor dari negara lain. Bawang putih, kemudian obat-obatan maupun peralatan kedokteran. Nah, ini termasuk barang-barang yang diimpor dari luar negeri ke negara kita.
Oke, kita lanjutkan. Komoditas ekspor Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN yang kita bahas tadi, kita bahas sekarang. 1. Karet. Indonesia merupakan produsen karet terbesar urutan kedua di dunia. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, pada tahun 2014 Indonesia mampu menghasilkan hingga 31.200 ton. Hasil ini meningkat di tahun 2018 menjadi 53.200 ton. Hasil karet Indonesia berasal dari Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jambi, Riau, dan Kalimantan Barat. Negara yang menjadi pengimpor karet Indonesia di ASEAN adalah negara Singapura. Ya, dari negara kita ekspor ke luar negeri ke Singapura. Oke. 2. Perangkat elektronik. Catatan menunjukkan bahwa nilai ekspor produk elektronik di tahun 2015 mencapai 500 miliar US dolar yang jika dirupiahkan menjadi 6,76 triliun rupiah. Di kawasan ASEAN sendiri, negara yang menjadi tujuan utama ekspor elektronik Indonesia adalah Malaysia, mana lagi? Singapura dan Filipina. Komoditas elektronik ini apa saja yang diekspor Indonesia? Ia meliputi produk elektronik berbasis industri, kemudian penangkap sinyal televisi, dan panel elektronika. Yang ketiga adalah tekstil. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS yang terhitung dari Januari hingga Maret 2013, nilai ekspor pakaian jadi Indonesia non-rajutan mencapai 1,01 miliar US dollar. Negara pengimpor tekstil Indonesia di ASEAN antara lain Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Ini yang terbesar, dan masih banyak lagi negara lain yang mengimpor tekstil Indonesia. Kemudian yang keempat adalah batu bara. Indonesia merupakan negara yang memiliki cadangan batu bara terbesar di dunia. Provinsi Kalimantan adalah daerah yang menjadi sumber cadangan batu bara di Indonesia. Walaupun tidak sebanyak dulu, Kalimantan masih mampu menghasilkan batu bara hingga 281 juta ton setiap tahunnya. Nah, negara India dan Cina ini menjadi pengimpor utama batu bara dari Indonesia. Negara ASEAN yang mengimpor batu bara Indonesia adalah Vietnam. Jadi tidak hanya ASEAN ya, negara India, Cina ini kan bukan anggota ASEAN tapi mengimpor batu bara dari Indonesia. Oke, kita lanjutkan. 5. Kulit dan produk olahannya. Berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian, nilai ekspor produk kulit Indonesia mengalami peningkatan. Produk kulit tersebut meliputi alas kaki dan produk kulit jadi seperti apa? Sepatu, tas, dan lain sebagainya. Nah, data yang terhitung mulai Januari sampai September 2018 menunjukkan bahwa
nilai ekspor produk kulit mencapai 4,16 miliar US dollar. Jika dibandingkan dengan periode yang sama, yaitu tahun 2017, persentase peningkatan mencapai 6,28%. Nah, pasar utama ekspor kulit dan produk kulit Indonesia adalah negara Amerika Serikat dan Cina. Nah, sedangkan untuk kawasan ASEAN, Indonesia mengekspor kulit dan produknya ke Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Nah, anak-anak, ini tadi kegiatan ekspor impor yang meliputi wilayah ASEAN, juga Pak, wirausaha baik jasa maupun produksi. Yang jasa tadi contohnya apa saja? Iya, tukang cukur, apalagi bengkel, apalagi pengusaha apa? Fotokopi, itu contoh jasa, usaha yang berupa jasa. Oke, kalian pelajari sampai di sini materi kali ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.